Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita masih akan membahas AI tool yang lagi ramai dibicarakan. Tetapi kita tidak akan membahas ChatGPT. Alih-alih gitu ya, membahas ChatGPT, saya akan memperkenalkan agak agak susah sebenarnya ya. Em, akan memperkenalkan alternatif dari ChatGPT. Dengan memperkenalkan ini, teman-teman akan jadi lebih tahu gitu. Ada banyak AI yang teman-teman bisa pakai gitu untuk melakukan sesuatu yang teman-teman bisa lakukan dengan ChatGPT. Artinya, artinya semakin banyak AI tools yang datang ke kehidupan kita dan mengubah lanskap dalam bidang apapun gitu. Pendidikan terutama karena saya di bidang pendidikan. Jadi um, kesadaran bahwa tidak bisa dibendung lagi gitu. Kita akan menolak ChatGPT gitu. Lawong alternatifnya sudah banyak gitu. Ini aja saya mau perkenalkan beberapa. Jadi embracing fakta bahwa AI sudah datang ke kehidupan kita dengan lebih sudah ada sebenarnya dari kemarin-kemarin, cuma bahwa sekarang kayaknya serbuannya lebih lebih heboh gitu karena mesinnya semakin canggih dan membayangkan di tahun 2023 yang sebentar lagi akan datang dengan mesin dengan GPT-4 yang mungkin akan muncul gitu akan lebih ngeri lagi gitu. Jadi kita kenalan supaya lebih kenal dengan kalau mau dianggap musuh ya supaya musuhnya kenalan dengan musuh yang lebih baik gitu. Lalu lebih baik mengenal musuhnya kalau mau dianggap sebagai kawan ya berarti kita harus kenalan supaya jadi kawan yang baik gitu. Oke. Okay? Karena introduction gitu maka dibikin simple, dibikin pendek dan teman-teman silakan coba sendiri. Mungkin ada beberapa AI tools yang akan saya bahas tersendiri gitu di video yang berbeda. Ya, tapi kali ini hanya intro saja pendek. Um, yang pertama kita punya ChatSonic, sudah kita bahas di video sebelumnya gitu ada ChatSonic. Dia tagline-nya gitu like ChatGPT but with superpowers. Betul, karena dia bisa include informasi terbaru dari Google, kemudian dia bisa pakai voice gitu, voice commands gitu. Jadi memang keren. Sayangnya kita harus ini berbayar gitu, tapi ada versi gratisan yang kita bisa coba gitu. Kalau ragu-ragu nonton video sebelumnya gitu ya. Browse di channel saya, teman-teman bisa menemukan banyak informasi tentang AI tools yang lain, termasuk di ChatSonic ini. Gitu. Itu untuk ChatSonic gitu ya. Menarik, keren kok. Dan bagi saya alternatif banget dari ChatGPT. Cuma memang kecepatan responsnya tidak sangat instan ya. Jadi kalian mungkin dia harus searching database di Google, kemudian responsnya agak sedikit lambat gitu. Itu yang pertama, ChatSonic. Alternatif pertama dari ChatGPT, ChatSonic. Alternatif kedua adalah Perplexity.ai yang menurut saya juga menawarkan fitur yang menarik. Selain ada kolom pencarian sama seperti ChatGPT, dia juga punya Bird SQL yang bisa mencari informasi dari Twitter gitu. Kalau teman-teman bertanya ke Perplexity.ai ini, dia akan menjawab pertanyaan kita dengan tambahan referensi. Nah, menarik. Ada referensi yang kemudian diberikan oleh Perplexity.ai untuk supporting jawaban yang dia kasih gitu. Dan benar-benar ada, bukan fake ya, karena ChatGPT salah satu kelemahannya adalah kadang-kadang dia generate fake references gitu ya. Jadi kalau Perplexity referensinya betul, bukan akademik ya, tapi bahwa references yang diambil dari internet gitu, entah website, entah apa gitu, tapi betul dan beneran mau apa namanya ya, beneran menjadi jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan ke perplexity.ai ini. Detailsnya juga ada di video yang sudah saya pernah bahas gitu ya. Cek aja di channel saya, browse semua. Nah, yang berikutnya ini belum saya bahas, belum saya bikin video tersendiri. Jadi intro singkat, teman-teman coba. Mungkin saya bikin video detailnya di lain waktu gitu, dibikin video sendiri ya. POE gitu, POE, terus saya lupa kepanjangannya apa, saya bikin catatan tadi. Ya ini ya teman-teman silakan cek sini ya. Kalau teman-teman familiar dengan Quora, ini adalah bagian dari Quora gitu ya. po.quora.com gitu ya, poe.quora.com. Teman-teman silakan akses. Sayangnya dia masih di iOS, hanya tersedia di iOS dan harus join waiting list, harus daftar gitu. Android is coming soon sih katanya.
Jadi kita masih bisa berekspektasi kita bisa pakai di HP Android gitu. Jadi kalau teman-teman pengguna pengguna Mac gitu ya, pakai iPhone gitu ya, teman-teman bisa daftar ke sini dan semoga berharap masuk ke waiting list dan bisa nanti coba Poke. Ada beberapa review yang ngomong mesinnya bagus, mesinnya karena dia juga masih beta gitu. Jadi mesinnya bagus, meskipun banyak yang bilang ChatGPT itu masih top of the masih apa namanya top of the top gitu, masih jagoan ChatGPT, tapi Poe lumayan, masih lumayan. Saya belum coba ya, saya belum coba. Mungkin reviewnya setelah saya coba nanti ya. Yang berikut ini juga saya belum coba, tetapi uh, saya belum pernah pakai Jasper gitu maksudnya. Saya belum pernah pakai Jasper ini. Tapi kalau di promosinya sih Jasper Chat ini memang mengadopsi si ChatGPT gitu ya, apa gayanya gitu. Mirip-mirip. Ada video, jadi kalau teman-teman buka di jasper.ai/chat, maka dia akan mengarahkan teman-teman ke sini gitu. Sudah ada contohnya sih sebenarnya. Sebentar, saya juga lagi belajar nih, baru soalnya. Mirip sih dengan ChatGPT karena kita bisa continue our dialogues, clarifying our ideas or concepts untuk pertanyaan berikutnya. Jadi memang kayaknya sesuai dengan review yang sudah-sudah gitu ya. Kayaknya Jasper ini memang sekilas mirip dengan ChatGPT gitu ya. Dia beberapa tawarannya keren loh, menarik gitu. Jadi now send Jasper Chat into a document to complete the word. Tuh. Jadi promosinya memang bombastis gitu ya. Bisa apa namanya? Bisa generate fresh ideas, get inspiration, polish your content before you publish, scale up content while maintaining high quality. Jadi Jasper ini memang bombastis. Sayangnya dia bayar. Kita cek ya di atas ya, ada pricing plans-nya. Dia bayar, tetapi bisa dicoba gratisan. Jadi ada versi gratisan, ada versi bos, ada versi bisnis. Jadi teman-teman juga punya fasilitas ini. Harus mulai biasa. Jadi ada fasilitas ini. Mirip dengan ChatSonic. Nah, mirip dengan ChatSonic. Jadi kalau mau langganan yang gratis itu bisa, tetapi kalau mau nambah jumlah kata yang dihasilkan oleh si mesinnya si Jasper ini, teman-teman harus berlangganan sesuai dengan jumlah kata yang teman-teman inginkan gitu. Mau berapa kata gitu? 300.000, 200.000 gitu. Jadi tergantung. Um, Sama konsep jualannya sama dengan si ChatSonic gitu. Jadi karena saya sudah pakai versi gratisan si ChatSonic dan Jasper ini saya belum bisa bandingin, tapi mungkin akan sama ya, akan sama. Jadi si Jasper ini sama si ChatSonic marketingnya lumayan mirip-mirip nih. Bisa kita coba bareng nanti ya. Next, alternatif dari ChatGPT adalah you.com. Belum saya coba juga, tetapi jika teman-teman buka you.com, interface-nya sederhana, kemudian tagline-nya di AI Search Engine You Control, yang bikin saya bilang sih, kayaknya sudah nggak mau ke Google. Ada banyak alternatif di lain Google, selain Google gitu yang kayaknya menarik gitu. Termasuk si You ini. Kita kita eksplorasi nanti ya. Kita mungkin bikin video tersendiri untuk eksplorasi si you.com ini. Kemudian ada YouChat. Nah, You ini punya YouChat juga. Jadi nanti YouChat ini konsepnya, kalau reviewnya nih mirip dengan si ChatGPT ini. Oleh karena itu dia dibilang salah satu alternatif. Ya. Kemudian kenapa si You.com ini ada 3 alasan sih. Dia ada multidimensional interface, ada personalized with, jadi dia bisa terkoneksi nih dengan banyak apa namanya resources yang lain. Kemudian protect your data. Jadi bisa dicoba. Tapi yang jelas selain search engine yang teman-teman coba, jangan lupa coba UChat-nya ya. Jadi kalau teman-teman klik UChat-nya, teman-teman akan diarahkan ke sini gitu. Dan yang menarik sebenarnya adalah UChat ini karena dia terkoneksi dengan banyak apa namanya banyak database yang lain gitu ya. Hasilnya kemudian adalah a whole collection of information from other resources gitu. Alih-alih kalau ChatGPT kan dia
nggak tahu dari mana, cuma informasinya ada satu gitu ya, dihasilkan oleh si ChatGPT. Kalau ini memang kayak lebih kayak Perplexity. Tapi belum saya coba ya. Silakan dicoba. u.com, kemudian cobalah si UChat ya, si UChat ini gitu ya. Ada di kolom sebelah kiri, teman-teman nanti tinggal klik chat, kemudian teman-teman tinggal mulai ngobrolnya dengan si chatbot ini ya. Itu untuk u.com. Yang ini bukan, yang ini bukan sih. Saya mungkin salah masukin Jenny ke list ini, tetapi saya pengen ngomong tentang si Jenny gitu. Jenny mungkin mirip sama si bukan konsensus ya, si tadi kita bahas Penelope AI. Jadi si Jenny mungkin akan lebih mirip dengan penelopeai.com ya, karena sama-sama AI writing assistant gitu, bukan si chatbot gitu. Tapi saya masukin aja biar tambah rapi. Biar tambah rame. Jadi saya belum coba, memang ada harganya, tapi kita bisa sign up for free. Tapi kalau mau yang memang gratis dan lagi bagi saya ya, masih gratisan gitu. Meskipun sudah stabil ya mesinnya adalah penelopeai.com. Itu menurut saya oke. Tapi kalau Jenny AI ini menarik karena di bagian awal dia sudah langsung ada cek besar hijau gitu ya, plagiarism checker gitu ya. Kemudian di sini ada 10 times writing speed gitu. Yang saya yakin beneran akan muncul, beneran memang ditawarkan servisannya karena ada harganya gitu. Jadi teman-teman silakan coba ya Jenny. Mungkin nggak cocok masuk di topik video ini, tetapi silakan teman-teman coba ya. Kalau teman-teman klik pricing plans-nya, teman-teman seperti biasa harus mulai terbiasa sekarang ya dengan jenis pricing plan yang seperti ini. Jadi berapa jumlah kata yang diinginkan, kemudian itu akan mempengaruhi harga subscription yang teman-teman pilih gitu ya. Si Chatsonic pakai ini, si tadi apa ya yang pakai ini? Oh, Jasper pakai ini, kemudian si Jenny ternyata juga pakai ini gitu. Meskipun dia bukan chatbot, tetapi dia akan tetap generate kata kan, meskipun dalam writing gitu ya. Jadi teman-teman silakan coba ya. Kalau mau ngobrol, mau menceritakan hasil reviewnya, boleh ngobrol di kolom komentar ya. Nanti kita lihat sejauh apa. Nah, ini yang pengen saya uji coba sedikit gitu. Ya, teman-teman silakan coba tools ini, alamatnya di beta.character.ai. Menarik dan kalau ini pasti akan tak bikin video review sendiri karena di character.ai ini yang masih beta, dia akan menawarkan konsep kita bisa ngobrol dengan seorang karakter, sebuah karakter. Nah, kemudian jawaban obrolan itu akan berdasarkan dengan karakter tersebut gitu. Ada banyak yang ada banyak yang apa namanya ditawarkan karakternya gitu. Tadi saya nyoba si Tom Riddle gitu, nyoba apa namanya yang tidak boleh disebutkan namanya gitu. Jadi konsepnya sederhana, kita back dulu ya. Kita tinggal pilih karakternya apa, kemudian kalau kita klik karakternya akan muncul kolom, bukan kolom pencarian ya, ya kolom ngobrol gitu ya. Kita di mana kita bisa masukin apa namanya, masukin apa yang ingin kita tanyakan ke karakter itu gitu. Jadi teman-teman silakan coba, ada banyak karakter, ini menarik menarik banget. Tapi memang kelemahannya responsnya agak lama ya. Jadi kalau kita ngobrol dengan karakter tersebut terus pertanyaannya kemudian aneh apa nggak nyambung gitu, kemudian jadi agak agak lama responsnya. Tapi sekali lagi ini tidak digunakan untuk nyari informasi yang betul ya, karena memang apa namanya karakternya kan made up ya. Kemudian obrolannya juga sesuai dengan karakter itu. Jadi memang mungkin menarik untuk kelas writing gitu ya, atau kelas kelas lainnya saya juga belum terpikiran gitu kira-kira digunakan untuk apa ya, tapi memang konsepnya menarik gitu si karakter.ai ini. Kita ngobrol dengan karakter X dan kemudian si karakter X ini akan memang menjawab pertanyaan kita sesuai dengan jati dirinya gitu, jati diri si karakter ini. So more or less teman-teman, kita punya beberapa alternatif chatbot ya. Ada satu yang nggak chatbot sih, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau kita runut dari awal ya, alternatif ChatGPT, ChatSonic, Perplexity AI, Po, Jasper.ai, Jasper Chat ya, Jasper.ai, Jasper Chat, U.com, U-chatnya,
dan karakter AI. Memang beda sih, tetapi bisa jadi alternatif ya kalau memang kebutuhannya sangat spesifik. Tapi overall saya masih bisa ngomong ChatGPT itu paling top of the top sampai saat ini ya. Kemampuannya masih memang di atas rata-rata, di atas tools yang sudah saya sebutkan. Selain itu, saya nyempil satu AI Writing Assistant, saingannya si penelopeai.com. Kita punya Jenny, Jenny.ai. Jadi saingannya si penelopeai.com ini. Tapi kalau Penelope AI itu gratis, ya masih gratis, versinya juga bagus. Tetapi Jenny.ai ini, meskipun bayar, tapi dia menawarkan plagiarism checker sama kemampuan asistensi menulis yang lebih cepat. Jenny mungkin juga akan saya bikin video sendiri reviewnya. Ya, tunggu saja. So, that's it. Kita bikin pendek, hanya introduksi saja. Semoga membantu teman-teman. Sekarang jadi tahu gitu ya, ada banyak pilihan AI yang muncul di pasar gitu ya. Dan kita bisa pilih, tetapi sekali lagi yang harus kita sadari adalah AI tools seperti ini jelas akan mempengaruhi landscape bidang-bidang yang kita geluti. Gitu. Jadi kita harus mulai sadar dan mulai berbenah dan mulai bersiap-siap. Tahun 2023 akan segera datang. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Gitu, more or less. So thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.